Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Kurahman dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang elemen-elemen dari urban design yang ada di Bone Bolango. Poin pertama yaitu open space yang ada di Bone Bolango. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka sendiri itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ruang terbuka hijau dan juga ruang terbuka non-hijau. Identifikasi di Bone Bolango. Di kawasan Bone Bolango, khususnya untuk ruang terbuka, dapat dibilang cukup memadai dengan adanya fasilitas yang menunjang pemakainya. Beberapa ruang terbuka hijau yang termasuk dalam kawasan Bone Bolango antara lain yaitu ruang terbuka hijau Suawa, ruang terbuka hijau Kabila. Dua RTH ini kami jadikan contoh dari beberapa RTH yang ada di Bone Bolango. Yang poin kedua yaitu preservasi yang ada di Bone Bolango. Preservasi yang dimaksud di sini lebih merujuk ke konservasi yang memiliki arti yaitu pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu conservation, yang artinya pelestarian dan perlindungan. Pertama, pelestarian dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara bijaksana. Dan yang kedua, pelestarian dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan, memastikan bahwa habitat alami suatu area dapat dipertahankan. Sementara, keanekaragaman genetik dari suatu spesies dapat tetap ada dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Identifikasi masalah. Bone Bolango yang merupakan salah satu distrik dari Provinsi Gorontalo menyimpan sangat banyak tempat wisata maupun tempat bersejarah. Dalam hal ini, preservasi ataupun pelestarian sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian dari tempat-tempat tersebut. Sebagai contoh preservasi untuk tempat wisata, salah satunya yaitu Benteng Ulanta, yang merupakan benteng buatan yang dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, dengan adanya preservasi, benteng tersebut dapat dijaga kondisinya agar tidak rusak di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun contoh yang lainnya yaitu Pantai Kurenai yang masih termasuk dalam distrik Bone Bolango. Merupakan salah satu kawasan wisata di Bone Bolango. Dengan adanya preservasi diharapkan dapat menjaga kelestarian pantai itu agar tetap dapat bertahan dalam beberapa waktu yang lama ke depan. Poin yang ketiga yaitu land use atau tata guna lahan. Lahan adalah permukaan bumi, tempat berlangsungnya berbagai aktivitas dan merupakan sumber daya alam yang terbatas, di mana pemanfaatannya memerlukan penataan, penyediaan, dan peruntukan secara berencana untuk maksud-maksud penggunaan bagi kesejahteraan masyarakat. Tata guna lahan atau land use planning adalah pengaturan penggunaan lahan. Dalam tata guna lahan dibicarakan bukan saja hanya mengenai penggunaan permukaan bumi, tetapi juga mengenai penggunaan permukaan bumi di lautan. Tata guna lahan menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah struktur dan pola pemanfaatan tanah, baik yang direncanakan maupun tidak, yang meliputi persediaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah, dan pemeliharaannya. Menurut Lindgren, penggunaan lahan ataupun land use mempunyai arti yang sama dengan lahan, yaitu merupakan tempat tinggal, lahan usaha, lapangan olahraga, rumah sakit, dan areal pemakaman. Berikut merupakan beberapa contoh dari tata guna lahan yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Yang pertama, kami mengambil lapangan tapa yang ada di wilayah Tapa Bone Bolango. Dan yang kedua, lahan persawahan yang tempatnya berada di Jalan Sabes Bone Bolango. Dan yang ketiga, lahan perkebunan yang letaknya di Jalan Bypass Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Poin yang keempat yaitu pedestrian ways. Pedestrian ways atau yang lebih dikenal dengan jalur pejalan kaki. Istilah ini mulai bermunculan pada masa pemerintahan Yunani kuno yang berasal dari kata pedos, yang berarti kaki, yang sering diartikan sebagai pejalan kaki. Tidak hanya itu,
Pedestrian juga dapat diartikan sebagai sirkulasi atau perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan berjalan kaki. Pedestrian ways merupakan salah satu elemen penting yang dalam sebuah kota, terutama kota-kota besar. Menurut Ravenstein, tahun 1987, dalam tesis Widodo Mulyadi 2001, dituliskan tujuan berjalan kaki dapat dikelompokkan sebagai berikut. Berjalan kaki menuju tempat kerja atau perjalanan fungsional. Jalur pedestrian dirancang untuk tujuan tertentu seperti untuk melakukan pekerjaan bisnis, makan, minum, dan pergi atau dari tempat kerja. Jalur pedestrian adalah ruang luar yang digunakan untuk kegiatan penduduk kota sehari-hari. Contohnya untuk kegiatan berjalan-jalan, melepas lelah, duduk santai, dan juga sebagai tempat kampanye, upacara resmi, dan sebagai tempat berdagang. Fungsi ruang publik bagi pejalan kaki antara lain untuk bergerak dari suatu bangunan ke bangunan yang lain, dari bangunan ke open space yang ada ataupun sebaliknya, atau dari suatu tempat ke tempat yang lainnya di sudut kawasan ruang publik, menurut Dodi Darmawan, tahun 2004. Ruang pejalan kaki dalam konteks kota dapat berperan untuk menciptakan lingkungan manusiawi. Di Gorontalo sendiri itu, terutama di Kabupaten Bonebolango, juga terdapat banyak pedestrian ways seperti di area Malioboro, Center Point, dan lain-lain. Dalam pembahasan mengenai pedestrian ways kali ini, saya hanya akan membahas dua objek pedestrian ways yang ada di Gorontalo, terutama di Bonebolango, yaitu pedestrian ways di area Malioboro dan juga Center Point. Dalam sebuah jalur pedestrian pasti memiliki sarana dan prasarana tersendiri yang akan menunjang kegiatan masyarakat. Sarana dan prasarana yang dimaksud di sini seperti marka untuk penyeberangan atau zebra cross, jalur hijau atau tanaman peneduh, lampu penerangan, dan juga tempat duduk. Yang pertama, Malioboro. Malioboro sendiri itu merupakan salah satu ruang terbuka yang memiliki jalur pedestrian bagi para masyarakat Kota Gorontalo, terutama masyarakat Bonebolango. Nah, gambar di atas merupakan beberapa gambaran kondisi dari pedestrian ways yang ada di area Malioboro. Jalur ini merupakan jalur pedestrian yang bagus dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Namun, berdasarkan syarat dari kebutuhan sarana dan prasarana jalur pedestrian ini masih belum baik. Sebab, jalur yang digunakan untuk pejalan kaki malah disalahgunakan oleh para pedagang kaki lima sebagai tempat mereka berjualan. Hal ini yang menyebabkan para pejalan kaki harus mengambil resiko untuk turun ke bagian jalan raya sebagai jalur pedestrian. Dikarenakan jalur pedestrian bagi pejalan kaki ditutupi oleh pedagang kaki lima yang berdagang di situ. Dari masalah di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebaiknya pemerintah memberikan space bagi para pedagang kaki lima untuk berjualan, agar jalur tersebut tidak terganggu lagi bagi pejalan kaki untuk melakukan aktivitasnya, dan juga pedagang kaki lima dapat diuntungkan karena mendapat tempat untuk berjualan. Yang kedua ada Center Point. Center Point sendiri juga merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh warga kota Gorontalo. Di Center Point ini juga terdapat jalur pedestrian untuk masyarakatnya, agar dapat beraktivitas dengan baik dan juga tidak mengganggu aktivitas jalan raya. Permasalahan di sini juga hampir sama yang dialami di area Malioboro. Bedanya di sini pemerintah menyediakan solusi buat para pedagang kaki lima, yaitu memberikan gerobak berjalan. Namun, usaha ini tetap tidak efisien sebab para pedagang masih sering menutup jalur pedestrian. Namun di sisi lain, ada juga hal baik yang didapatkan, yaitu para pedagang mempunyai tempat berdagang yang lebih tertata. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.